anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Iya, anak-anak yang terkasih, jumpa lagi bersama Suster Raimunda. Nah, anak-anak, kali ini anak-anak akan mendengar cerita dari Suster tentang peristiwa keberapa sekarang anak-anak? Iya, pintar sekali. Sekarang kita akan mengenang peristiwa keempat. Siapa yang ingat ya? Iya, peristiwa keempat itu Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Apa anak-anak? Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Nah, Suster mau tanya dulu nih anak-anak. Apakah anak-anak mulai dari peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, anak-anak berdoa di rumah? Iya, Suster yakin dan Suster percaya sekali anak-anak semua pasti berdoa rosario di rumah. Jangan lupa ya. Nah, walaupun anak-anak mengerjakan tugas-tugas dari ibu guru, tapi jangan pernah lupa supaya anak-anak tetap berdoa kepada Bunda Maria, doa rosario. Nah, Suster nggak mau loh kalau anak-anak tidak berdoa, karena doa itu apa anak-anak? Berbicara dengan Tuhan. Nah, kali ini Suster akan bercerita dengan anak-anak tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Suster, Yesus tuh kok bisa dipersembahkan di Bait Allah? Nah, karena ya Yesus dipersembahkan ke Bait Allah juga seperti anak-anak, supaya kalau anak-anak itu juga setiap hari ya berdoa, ya setiap hari tidak lupa dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu selalu memberkati anak-anak semua. Suster, Bait Allah itu apa? Bait Allah itu gereja. Kalau sekarang itu gereja kecil. Nah, jadi karena sekarang ini kita lagi pandemi, jadi anak-anak tetap berdoa di rumah ya. Nanti kalau pandeminya sudah tidak lagi, jadi anak-anak tetap ke gereja bersama orang tua. Nah, anak-anak, Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kita ya setiap hari ya, selalu mempersembahkan diri kita kepada Tuhan ya. Seperti Suster tadi mengatakan kepada anak-anak, jangan lupa berdoa. Ya, berdoanya itu dari bangun pagi ya, dari bangun tidur, tidak langsung ke kamar mandi, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan dulu ya. Jadi sebelum bangun pagi, lalu malam sebelum tidur juga anak-anak berdoa. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita ya, seluruh diri kita kepada Tuhan, karena kita semua ini adalah anak-anak Allah. Nah, kalau anak-anak Allah berarti kita harus berbuat yang baik. Nah, seperti Suster selalu mengingatkan kepada kita semua untuk berbuat baik. Berbuat baik itu pada siapa? Ya pada semua orang ya. Tidak hanya kepada papa dan mama, tetapi kepada semua orang. Mencintai semua orang ya, tidak memandang ini dia kaya, ini miskin, tapi kita mencintai semua. Nah, jadi anak-anak akan melihat video ya. Di dalam video itu diceritakan bagaimana Tuhan Yesus dipersembahkan di Bait Allah ya. Jadi anak-anak akan melihat video. Silakan anak-anak melihat ya. Melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya.
Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Oke, tadi anak-anak sudah mendengar, sudah melihat videonya. Nah, jangan lupa anak-anak tadi apa yang dikatakan di dalam video. Diceritakan apa? Nah, di situ dikatakan ya, ada 2 orang ya, namanya siapa? Yang tinggal di bait Allah. Iya, pintar sekali ya. Ada 2 orang, satu namanya Simeon, yang kedua
yaitu Hana. Tadi anak-anak melihat siapa? Yesus sama siapa? Iya, Yesus bersama Bunda Maria dan Santo Yusuf. Ya, tadi Santo Yusuf dan Bunda Maria membawa Yesus ke bait Allah. Ya, lalu mempersembahkan kepada siapa di bait Allah? Kepada Tuhan. Ya, setelah di bait Allah, Tuhan Yesus dipersembahkan di bait Allah. Lalu diterima oleh siapa anak-anak? Simeon dan Hana. Simeon dan Hana ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, ya. Setia kepada Tuhan dalam hal apa? Nah, mereka sangat rajin sekali setiap hari berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi dikatakan di situ bahwa kita diajak untuk jangan lupa selalu berdoa. Nah, jadi anak-anak sudah melihat video di dalamnya diceritakan Yesus dipersembahkan di bait Allah kepada Simeon dan Hana. Nah, jadi anak-anak kita juga selalu bersyukur karena setiap hari Tuhan selalu memberkati kita, selalu melindungi kita, dan selalu memberi kita kesehatan. Nah, jangan lupa ya anak-anak, di rumah tetap jaga kesehatan, ya. Tidur yang cukup, makan yang cukup supaya tetap sehat dan kuat. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi minggu depan. Tuhan memberkati.